Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita sering melihat di televisi bahwa ada sebuah tayangan-tayangan yang sebenarnya tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak kita. Di mana di sana ada film yang menontonkan bagaimana akidah yang sebenarnya kita sudah tanamkan dalam diri anak-anak kita dirusak oleh acara-acara yang tidak mengandung hikmah. Yang kedua, kita sering melihat ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua ketika anak kita ketakutan, maka kita sebut bahwa awas di situ ada setan. Awas di situ ada orang gila. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika anak-anak kita lebih takut terhadap orang gila, lebih takut terhadap setan, tetapi dia tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ternyata sebagai orang tua tidak khawatir, dan kita sebagai orang tua tidak cerdas melihat fenomena seperti ini. Kita akan lebih marah ketika anak kita tidak les, tetapi kita tidak marah ketika anak kita tidak mengaji di rumah. Kita tidak marah ketika anak kita tidak mau belajar tentang agama. Tetapi kita marah ketika anak kita tidak belajar les musik. Subhanallah, apa yang terjadi dalam fenomena di kita sekarang ini? Tauhid merupakan pondasi yang paling mendasar. Karena kerusakan dalam diri seseorang, kejahatan yang timbul dalam diri seseorang, itu karena ketauhidan yang kurang mapan dalam diri kita masing-masing. Ada sebuah cerita dari seorang profesor asli Indonesia yang mendapatkan gelar profesornya di Amerika Serikat. Mulai dari SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, bahkan sampai berangkatnya dia ke Amerika Serikat karena mendapatkan beasiswa. Saking cerdasnya ini profesor. Namun apa yang terjadi? Sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan ketika ternyata profesor tersebut tidak meyakini adanya pengaruh Allah dalam segala pencapaian dalam hidupnya. Kemudian ini profesor bekerja di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, aktivitasnya luar biasa karena ini profesor ternyata ahli di bidang sains. Seminarnya di mana-mana, panggilannya kemana-mana karena dia merupakan pakar sains yang memang dibutuhkan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Kemudian menjelang akhir pensiunnya, ternyata ini profesor ingin kembali ke Indonesia karena memang keluarga, keturunan saudara-saudaranya ada di Indonesia. Namun apa yang terjadi? Ternyata di saat nih profesor mencapai umur pensiunnya kemudian pulang ke Indonesia, dia tidak mendapatkan apa yang didapat di Amerika Serikat. Ini profesor tidak mendapatkan penghargaan. Ini profesor tidak mendapatkan sambutan yang hangat daripada masyarakat. Padahal tuh profesor sudah berpikir ketika dia mau balik ke Indonesia, dia ingin menjadi orang yang hebat sebagaimana dia di Amerika Serikat. Kalau memang kita lihat fenomena di Indonesia ini, terutama di perkampungan yang masih natural kebudayaannya, iya, orang yang pintar di dalam bidang sains memang tidak mendapatkan sejajar atau posisi sejajar sesuai dengan ulama-ulama atau pengajar atau kiai ataupun lain sebagainya. Di kalangan kaum santri yang lebih mempunyai posisi tinggi adalah kiai atau ulama yang mempunyai ilmu keagamaan, bukan yang memiliki ilmu sains yang tinggi. Ternyata nih profesor mendapatkan sebuah perasaan bahwa dirinya merasa tidak berguna. Apa yang dia capai, apa yang dia raih di Amerika Serikat, akhirnya ketika pulang ke Indonesia itu bernilai sia-sia. Kemudian nih profesor menekadkan dirinya untuk belajar agama. Karena subhanallah ternyata nih profesor selama menjadi profesornya tidak melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Padahal Allah senantiasa mengikuti nih profesor dalam setiap perjalanannya. Akhirnya singkat cerita nih profesor ingin belajar ilmu agama kepada kiai yang bisa menjawab persoalan, terutama 3 persoalan tauhid ini yang didera oleh seorang profesor ini. Setiap ulama dari Jombang, dari Jawa Timur dan lain sebagainya, tokoh-tokoh ulama besar dia datangkan agar senantiasa ini profesor harapannya dia bisa belajar terhadap kiai tersebut. Ternyata ada 3 hal yang paling ia pertanyakan dalam dirinya mengenai tauhid.
Yang pertama, ternyata nih profesor tidak yakin dengan adanya Allah. Beliau merasa aneh ketika seseorang melihat orang lain sholat berjamaah, kemudian dia hanya menghadap sebuah mimbar atau tempat sholat yang mengarah kepada arah kiblat. Ini profesor dalam dirinya bertanya, menghadap kemanakah nih orang sholat? Kemudian dia mempertanyakan bagaimana wujud Allah kalau memang orang-orang muslim itu meyakini bahwa adanya Allah dalam setiap gerak-gerik. Persoalan yang kedua, ini profesor ternyata dia tidak meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menurut nih profesor bahwa semuanya terjadi karena sebab akibat. Ketika seseorang itu bodoh karena dia kurang belajar. Ketika seseorang itu celaka karena dia tidak hati-hati, menurut nih profesor. Karena semua hal yang terjadi pada manusia itu pada dasarnya adalah akibat manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, permasalahan yang dialami secara tauhid oleh profesor. Ini profesor ketika kecil mendengar ceramah ustadz, mendengar pengajian dari ustadznya bahwa setan diciptakan dari api, tapi ketika nanti yaumil kiamah, setan pula akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu api juga. Dan jadi pertanyaan dalam diri ini profesor, apakah setan yang diciptakan dari api itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang terbuat dari api itu akan terjadi sebuah pemanasan atau kesakitan yang luar biasa? Ini profesor bertanya 3 hal mengenai tauhid tersebut. Kemudian datanglah seorang ustadz dari Jombang dan dia menjawab dengan hadis, dengan Al-Quran. Namun apa yang terjadi dari setiap jawaban dari ustadz-ustadz yang besar itu yang datang kepadanya, ini profesor ternyata tidak puas. Ya, karena memang profesor itu belum yakin, belum percaya terhadap Al-Quran, belum percaya terhadap utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala seluruh ustadz yang ditanyainya mengenai 3 hal tersebut, bagaimana wujudnya Allah, bagaimana takdir Allah, dan bagaimana setan yang diciptakan dari api dimasukkan ke dalam neraka yang tercipta dari api akan sakit, maka setiap ustadz itu menjawab dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang terjadi? Profesor tidak percaya dan tidak membenarkan apapun yang diperkatakan oleh ustadz-ustadz. Singkat cerita, ada seorang ustadz tidak jauh dari rumahnya, kemudian dia datang dan profesor pun menanyakan 3 hal tersebut. Dan ini kiai ini luar biasa, tidak langsung menjawab, tetapi dia merenung. Hal yang menarik dari peristiwa ini adalah ketika kiai itu menjawab pertanyaan ini profesor hanya dengan 1 tamparan yang keras. Kemudian profesor dengan muka yang merah bekas tamparan, kemudian dengan raut muka yang marah menanyakan kepada kiai tersebut, "Wahai kiai, saya bertanya bukan membutuhkan tamparan." Kiai itu dengan segan dan elegan menjawab bahwa tamparan saya adalah jawaban dari ketiga pertanyaan profesor. Profesor bingung karena yang dia butuhkan adalah ungkapan, bukan tamparan. Namun kiai tersebut menjelaskan bahwa ketika profesor menanyakan bagaimana wujud Allah, kiai balik nanya kepada profesor, "Apakah engkau aku tampar sakit?" Jawab profesor, "Tentunya aku sakit ditampar." Kemudian si kiai menjelaskan bahwa, "Coba kamu jelaskan tentang bagaimana rasa sakit itu." Profesor menjawab, "Ya bagaimana sakit? Ya sakit itu sakit." Si profesor ternyata tidak bisa menjelaskan. Karena kita tahu, sakit pengertiannya bukan au, sakit pengertiannya bukan aduh. Tetapi sakit adalah sakit, bisa dirasakan, tidak bisa diungkapkan. Maka kata kiai, itulah Allah. Adanya bisa dirasakan, tetapi wujudnya tidak bisa dibentukkan. Allah itu ada di setiap aktivitas kita. Allah itu ada melihat kita. Allah itu ada menyaksikan kita, melihat gerak-gerik kita, perilaku kita sehari-hari. Profesor itu mengangguk dan dia memahami analogi yang diberikan oleh kiai tersebut. Kemudian kiai menjawab pertanyaan yang kedua. Kiai tersebut menanyakan kepada profesor, "Apakah profesor bermimpi ketika saya akan menampar Anda pada hari ini?" Tentu profesor menjawab, "Buat apa saya mimpi untuk ditampar?" Kiai tersebut menjawab, "Itulah yang dinamakan dengan takdir. Tidak mimpi, tidak ada firasat, tidak ada tanda bahwa saya akan nampar Anda, tetapi Anda mendapatkan tamparan dari saya, itulah takdir." Sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang tidak pernah kita ketahui
akan apa yang akan terjadi dalam diri kita. Ini profesor dengan analogi yang diberikan oleh kiai tersebut memahaminya dengan seksama. Kemudian pertanyaan dari ketiga, si profesor mempunyai ketauhidan yang bermasalah, yaitu ketika beliau menanyakan bahwa setan yang diciptakan dari api, namun ketika nanti yaumil kiamah, ini setan dimasukkan ke dalam api neraka yang diciptakan dari api. Yang jadi ganjalan dalam diri profesor adalah api masuk api panas atau tidak, kata ini profesor. Kemudian kiai ini menjawab, kulit Anda terbuat dari apa wahai profesor? Profesor menjawab, dari kulit dan daging. Kemudian kiai pun nanya lagi, kemudian tangan saya diciptakan dari apa wahai profesor? Dari kulit dan daging. Ketika saya tamparkan ke depan pipi Anda yang terbuat dari daging dan kulit, apakah Anda merasakan sakit? Sakit luar biasa, kata ini profesor. Nah, begitupun setan yang diciptakan dari api, neraka yang diciptakan dari api, ketika diadukan, sudah barang pasti itu merupakan sebuah kesakitan yang luar biasa. Dari situlah bermula profesor meyakini adanya Allah. Kemudian dia meyakini adanya takdir Allah dan meyakini anjuran agama-agama yang lain. Nah, bisa jadi dalam diri kita ada sebuah ketauhidan yang kurang dalam diri kita. Kita tidak meyakini keberadaan Allah. Kita tidak meyakini bahwa setiap gerak gerik kita diawasi oleh Allah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu gerakan apapun dalam diri kita kecuali di samping kita ada raqib dan atid. Sering kita meninggalkan sholat, sering kita meninggalkan bacaan Quran, sering kita meninggalkan zikir kepada Allah, sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya ketahui dan merupakan salah satu kunci agar kita bisa menumbuhkan keimanan dan keislaman dalam diri kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.